Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salamnya ikhlas, selamat dunia akhirat, umurnya panjang, lakinya suaminya kaya soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadratal ulama'il muhtaramin wal aba'il azza, para kiai baik, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita nanti dipertemukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang baru saja menyampaikan ceramah Al-Habib Ali Al-Junaid, Ustaz Dr. Nas Muhammad Yasin Rashid, Habib Abdul Qadir Habsyi, Ustaz Haji Ahmad Firman, Ustaz Haji Farhan, Habib Ustaz Haji Jamaluddin Aziz, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita memperingati hari lahirnya sosok manusia yang termulia Nabi besar Muhammad. Memperingati hari lahir boleh, asal yang bagus-bagus, kayak ibu mau ulang tahun berdoa minta kepada Allah boleh. Dulu Nabi Yahya alaihi salam pernah mendapatkan ucapan selamat, salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Salam sejahtera di hari kelahiran Nabi Yahya, di hari kematian dan nanti saat dibangkitkan oleh Allah boleh. Kita seringkali ulang tahun niup lilin aja, lilin yang ditiup harusnya pakai batasan, kecil sampai remaja tiup lilin gak apa-apa, lilin cuma niup doang, meskipun itu budaya lain. Kalau perlu nggak pakai itu nggak apa-apa, yang penting doanya. Ntar kalau sudah remaja sampai umur 60 jangan lilin lagi, obor. Ntar umur 60 sampai 100 tahun jangan obor lagi, api unggun. Umur 70 tahun niup api unggun, apinya belum mati yang niup. Ini yang kita peringati sosok manusia yang sangat mulia. Karenanya ayat yang kita sangat hafal, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Siti Aisyah dan Siti Fatimah sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh An-Nawawi dalam tafsirnya,
Siti Aisyah, Siti Fatimah baca ayat itu bukan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, tapi yang dibaca oleh beliau laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Min anfasikum, apa itu min anfasikum? Min asyrafikum wa arfa'ikum wa afdalikum. Telah datang sosok Rasul yang paling mulia, yang paling utama, yang paling tinggi derajatnya, sosok afdalul anbiya'i wal mursalin. Itulah Nabi besar Muhammad. Beliau sangat mulia hingga dikagumi bukan hanya oleh kawan, bukan hanya oleh sahabat-sahabat yang tidak beriman saja kagum atas akhlak dan perilaku beliau. Misalnya ada sosok yang dulunya sangat benci sama Nabi, jagoan politik, ahli strategi, Amr ibn al-As. Sebelum dia kenal sama Nabi, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Syamsuddin Ibn Al-Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, kata beliau, ma ahadun asyadda bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Tidak ada orang yang sangat benci kepada Nabi daripada aku. Aku adalah orang yang paling benci sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kenal dengan sifat-sifat dan akhlak beliau, beliau memeluk Islam dan menyatakan, maka ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih aku cinta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah orang yang paling aku cinta setelah tahu sifat dan akhlak Rasul. Bahkan abad ke-8 di Haran Mesopotamia ada seorang uskup, meskipun tidak memeluk Islam, dia bilang Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjalani kehidupan para nabi. Abad ke-12 ada lagi Paul. Dia bilang meski tidak memeluk Islam, Muhammad telah menjalani kehidupan para nabi dan diutus ke Arabia. Jangankan yang beriman, yang tidak beriman saja angkat topi, salut, kagum kepada beliau. Akhlaknya sangat luar biasa. Azizun alaihi ma anittum. Beliau merasakan penderitaan saat umat menderita. Beliau merasakan sakit saat umatnya sakit. Yang dipikirin adalah umat. Kalau para nabi sebelum Nabi Muhammad banyak yang dihancurkan oleh Allah karena mendustakan para nabi. Inna kulla nabiyyin qabla nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kadzabahu qaumuhu ahlakahumullah. Para nabi sebelum Nabi Muhammad, jika umatnya mendustakan nabinya, dihancurkan oleh Allah. Bahkan ada nabi yang pengen umatnya dihancurkan karena ogah beriman. Misalnya Nabi Nuh alaihi salam. Beliau dakwah cukup lama, ratusan tahun, tapi nggak banyak yang ikut dakwah beliau. Ngeluh kepada Allah. Kata beliau dalam Al-Quran, Rabbi inni
إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. Masih lumayan suaranya, ini lagi serak aja. Kalau nggak serak, lumayan. Gini-gini, saya pernah jadi imam di Masjidil Haram. Imam di Masjidil, persis depan Ka'bah saya imam, makmumnya bini sama anak saya doang. Ya lumayan, kayak yang penting jadi imam. Ya Allah, aku dakwah siang malam kepada kaumku. Tidak banyak yang ikut dakwahku, nggak bertambah. Bahkan mereka kabur dari dakwahku. Habis ngeluh minta. Rabbi la tazar al-ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau tinggalkan orang-orang kafir di atas muka bumi ini. Innaka intadharhum yudillu ibadak. Kalau engkau biarkan mereka tinggal hidup di atas muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yaridu illa fajiran kafara. Jika mereka punya anak, jika mereka punya keturunan, niscaya akan menjadi pendosa, ingkar kepadamu ya Allah. Habisi mereka ya Allah. Nabi Nuh beda dengan Nabi besar Muhammad. Lihat sejarah beliau ketika dakwah kepada Banu Thaqif. Waramauhu bil hijara hatta khalibat bid dima'in a'lahu. Rasul dakwah ditimpukin dengan bebatuan sampai bercucuran darah hingga ada di sandalnya ngalir. Mereka menawarkan diri untuk menghancurkan Banu Thaqif. Kata beliau, jangan. Kalau mereka sekarang belum beriman, mungkin nanti akan ada yang beriman. Arju ayyukhrijallahu min aslabihim may yatawalla. Yang aku harapkan ya Allah, nanti akan keluar dari tulang sulbi mereka anak dan keturunannya ada yang beriman kepada. Kalau sekarang belum ada yang beriman, mungkin nanti ada yang beriman. Kalau tidak beriman juga, nanti anak keturunannya ada yang beriman. Jangan kau hancurkan ya Allah. Beda ya, beda. Jadi Nabi beda-beda, Rasul juga beda-beda. Nah kita manusia aja beda-beda. Pisang aja beda-beda pisangnya. Pisang kan beda-beda. Ini untuk biar mudah memahami perbedaan-perbedaan. Pisang beda-beda, ada pisang tanduk, ada pisang lampung. Beda pisang tanduk dengan pisang lampung, padahal sama-sama beda. Kalau pisang tanduk gede, panjang, bengkok, pisang tanduk. Kalau pisang lampung udah kecil, pendek. Beda-beda. Ini anak kecil aja bulu beda-beda. Anak kecil paham bulu beda-beda. Paling atas namanya rambut, turun dikit ada alis, turun dikit bulu mata, turun dikit kumis, turun dikit jenggot, turun dikit nggak paham ya. Bulu ketek, turun dikit beda-beda, banyak perbedaan. Sekarang kumis aja beda-beda. Tuh tokoh-tokoh kita yang ganteng-ganteng, cakep, gagah, perkasa. Maaf, ada Pak Surya Paloh, kumisnya kan gede itu. Ada lagi Pak JK, kumisnya kecil.
Tapi cakep semua. Mudah-mudahan beliau banyak umur. Beda-beda. Nah, yang paling mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi misalnya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib dakwah kepada kaumnya. Yang hebat, kaumnya itu sektor perdagangan. Sayang dagangnya curang. Dakwah Nabi Syuaib, auful kaila wa la takunu minal mufsirin. Tafsirnya itu atimohu idza qiltum linnas. Jadi kalau nimbang yang benar. Kalau nimbang yang benar. Tuwazinu bil qisasil mustaqim. Yang lurus yang benar. Kecurangan dari dulu sampai sekarang pedagang. Tapi kalau di sini ada pedagang, mudah-mudahan bahkan sering dirugiin konsumen. Pakai formalin, tahu pakai formalin, ayam kasih formalin biar awet. Ngerugiin konsumen, pengen untung banyak. Sebetulnya formalin bagus juga sebetulnya. Formalin itu ngawetin, ngencengin, ngawetin, ngencengin, ngawetin. Jadi kalau di sini udah ada yang main kendor-kendor, dikencengin biar mantap lagi, benar-benar beri formalin. Oke, anak kecil oke aja lagi. Nah, beliau dakwah nggak terlalu lama, 22 tahun lebih sedikit, tapi sukses luar biasa. Itu Islam telah menggenangi separuh dunia sampai ke Eropa, Spanyol. Apa rahasianya? Di antara rahasia sukses Nabi ini kita perlu belajar. Yang jadi kepala rumah tangga kudu belajar, jadi RT RW lurah terus belajar. Apa kiatnya? Yang pertama, yada'un nasa ilal huda bil qudwah. Rasul dakwahnya, ngajarnya, bimbingnya dengan contoh. Karena dengan contoh mudah ditiru oleh umat. Ngajarin umat biar jujur, beliau jujurnya luar biasa. Bahkan sejak kecil sudah bergelar Al-Amin. Kita juga begitu. Kita pengen punya anak soleh, orang tuanya soleh duluan. Ngasih contoh. Di lingkungan RT RW pengen nggak ada judi dan narkoba, RT-nya jangan coba-coba sentuh narkoba dan judi. Insya Allah gampang dakwah. Kita pengen punya anak rajin ke musola, orang tua duluan harus rajin ke musola. Kita harus didik. Kadang kita sangat materialistik. Kita pengen punya anak sekolah di tempat yang bagus, pinter, kuliah di tempat hebat, kerja di tempat munafik, jadi orang kaya. Itu aja pengen. Sering gak terpikirkan bagaimana anak bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia. Jadi anak kecil sekarang ada yang bahasa Jepangnya bagus, masih kecil. Jepang, Cina, Inggris, apalagi bahasa Inggris. Ini anak-anak jago-jago. Coba aja tanya. Selamat malam, good night. Selamat pagi, good morning. Selamat garuk, good day. Kita pengen anak rajin ke musola, ke masjid, orang tuanya duluan ngasih contoh. Insya Allah mudah ditiru oleh anak-anak. Rasul tidak sombong, ngasih contoh kepada umat, padahal beliau luar biasa. Karena sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Nabi itu sangat pemalu, juga sangat rendah hati, nggak sombong, padahal sukses hebat. Beliau pemalu, kalau jalan duduk. Kita sekarang kan nggak malu-malu lagi. Coba aja lihat di TikTok, wah luar biasa, goyangnya aja kalau nyanyi luar biasa.
Sebetulnya bukan goyangnya, di medianya itu. Lah kita pengen ngundang orang yang goyangnya lebih hebat dari goyang ngebor. Boleh nggak? Boleh. Buat apa? Buat acara ngubek empang. Insya Allah ikan cepat mabuk. Nah, Nabi ngasih contoh tawaduknya luar biasa. Kan banyak kisah Nabi yang tawaduk, yang banyak syukurnya. Misalnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kerajaan dalam genggaman, istana sangat megah, kekuatan hebat, jin tunduk, angin tunduk, binatang tunduk. Nabi Sulaiman bininya aja banyak. Bininya berapa istri Nabi Sulaiman? Dalam satu riwayat ada yang bilang 100, riwayat lain ada yang bilang 1000. Bini 100, bini 100 kan banyak 100 ini. Bini 100. Bahkan pernah satu malam kata beliau, la atufanna hadi laila ala sab'ina mar'atan. Malam ini aku mau gilir 70 bini. Ini bapak-bapak bingung, 70 bini, 70 satu ayat 70 kan banyak 70. Ini bapak-bapak bingung, 70 Nabi Sulaiman Allah kasih kekuatan hebat. Lah bapak-bapak baru istri satu melehoi. Ini kalau Nabi Sulaiman masih ada, kalau masih ada beliau, ini yakin bapak-bapak datang Nabi Sulaiman membuatnya apa sih? Beliau tawaduk luar biasa, nggak pernah merasa hebat. Kita yang sering merasa hebat, padahal kita belum apa-apa. Kita sering kali merasa lebih mulia dari yang lain, sering merasa lebih baik dari yang lain. Padahal Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitabnya Rasail, Al-Imam Al-Ghazali dinukil oleh Asy-Syaikh An-Nawawi, jangankan ketemu orang tua, ketemu anak kecil begini, in ra'aita saghiran, kalau ketemu anak kecil, katakan dalam dirimu, hadza lam ya'tillaha wa ana afaitu. Ini anak kecil, meskipun kecil, belum banyak dosanya, belum banyak maksiat. Wa ana afaitu, aku udah banyak dosa. Fala syakka annahu khairum minni. Enggak ragu ini anak meskipun kecil lebih baik dari aku. Kita seringkali merendahkan anak kecil. Allah tahu apa. In ra'aita kabiran, kalau ketemu orang tua, katakan dalam dirimu, qulta hadza qad abadallaha qabli, ini orang tua udah lebih dulu ibadah kepada Allah daripada ada, udah lebih dulu. Fala syakka annahu khairun minni, enggak ragu ini orang tua lebih mulia, lebih baik daripada aku. Sekarang ketemu orang yang bodoh, udah bodoh banyak dosanya, jangan pernah merasa lebih baik. Imam Ghazali mengajarkan, qulta, katakan dalam dirimu, hadza qad asallaha bijahlin, ini orang banyak dosa, banyak maksiat, banyak salah, boleh jadi nggak ngerti. Wa ana asaituhu bi'ilmi, aku udah banyak ngaji, udah banyak ilmu, masih saja banyak melakukan dosa. Fala syakka annahu khairum minni, enggak ragu ini orang lebih baik dari aku. Ketemu anak kecil lebih baik, ketemu orang tua lebih baik, ketemu orang bodoh banyak maksiat lebih baik. In ra'aita aliman, kalau ketemu orang alim, udah alim soleh, udah alim soleh, qulta, katakan dalam dirimu, kaifa akunu mithli, gimana bisa kayak beliau, udah alim soleh. Jadi nggak pernah merasa lebih baik, nggak pernah merasa lebih mulia. Coba tengok misalnya Fir'aun merasa hebat, bahkan pernah merasa menjadi Tuhan yang paling tinggi. Ana rabbukul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi.
karena merasa hebat Allah hukum. Fa akhadnahu wa junudahu fa nabatnahum fil yamin, maka kami hukum Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian kami lemparkan ke dalam laut. Mati itu, mati rombongan. Kan gampang bagi Allah bikin orang mati rombongan bisa. Ini kita kan segini nggak banyak, paling berapa ratus nih. Kalau Allah bikin mati rombongan ntar habis acara mati semua bisa. Lagi enak kalau ntar kita mati bareng besok viral. Wah, beritanya ramai. Seluruh hadirin yang hadir di acara maulid majelis Nurul Quran apa? Nurul Almi. Iya, selesai acara persis jam 11 semuanya meninggal kecuali yang ceramah. Ramai juga. Jangan pernah merasa hebat. Kita seringkali merasa hebat. Kaya, jangan merasa hebat. Kekayaan dari Allah. Korun merasa hebat kaya, ditenggelamkan ke dalam bumi. Fakosafna bihi wa bidarihil. Makanya jangan kaya-kaya. Boleh kaya, jangan merasa hebat. Sebab kekayaan datang dari Allah. Ujian, kaya diuji, miskin diuji, sehat diuji, sakit juga. Itu ayat yang sangat populer. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Tapi kalau ditanya enakan kaya, enakan miskin, enakan kaya, enakan miskin, kaya. Itu doa yang sering kita baca tiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Apa itu hasanah? Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran menukil Imam As-Suddi. Apa yang dimaksud hasanah? Kalau menurut Imam As-Suddi, hasanah itu artinya fal malu. Amal hasanatu fid dunya fal malu. Hasanah itu banyak harta. Ini yang kita senang. Kayak ibu-ibu lebih senang suaminya kaya atau miskin? Kaya. Tapi kan biasanya kalau suami kaya macam-macamnya. Suami biasanya kalau udah kaya macam-macam. Duit banyak, oh macam-macam. Di sono ada, di sono ada, di sono ada. Kira-kira ibu senang nggak? Di sono ada, di sini ada, di sana ada. Kaya, gara-gara kaya, di sono ada, di sono ada, di sono ada. Kata ibu, wah enak apa? Maksudnya di sana ada pabrik, di sana ada ruko, di sana tanahnya banyak. Udah bilang nggak seneng aja. Kaya jangan merasa hebat, sebab kaya Allah yang kasih. Manusia hanya diperintah usaha. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata. Dabbah sebetulnya diambil dari kata dabba yadubu, berangkat, melata. Kalau usaha Allah kasih. Berapa Allah kasih rezekinya? Urusan Allah, bukan kita. Yang penting usaha. Kalau sudah usaha mesti Allah kasih. Jangankan manusia yang melata, buaya, air, bukan buaya darat. Itu kalau udah lapar cari makan di air susah, naik ke darat dia mangap aja sebagai bentuk usaha. Allah kasih rezeki. Laler masuk, rongok masuk, kecoa masuk, mangap doang Allah kasih rezeki. Makanya ibu kalau perut lapar makanan nggak ada, insya Allah angin mah masuk. Yang punya ilmu jangan merasa hebat. Ilmu datang dari Allah, karena ada usaha manusia. Dan gampang kalau Allah cabut, hilang orang ini. Berapa banyak orang terkena pikun,
hilang keilmuannya. Nabi Musa alaihissalam pernah merasa menjadi manusia paling pintar. Inna laisa fil ardi ahadun a'lamu minni. Enggak ada orang yang lebih pintar dari aku, enggak ada. Tapi Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, inna li 'abdan a'lamu minka. Ada orang yang lebih pintar dari engkau, dialah Nabi Khidir. Nabi Khidir dicari Nabi Khidir, mau belajar Nabi Musa, tapi setelah ketemu dengan Nabi Khidir, kata Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'aya sabra. Engkau gak akan sabar belajar dengan aku, wahai Musa. Sebab anak kecil ada yang dibunuh, kapal dibolongin. Bukan berarti Nabi Khidir lebih hebat dari Nabi Musa. Kalau baca tafsir itu, innal anbiya la tasbiru 'alan nahyi 'anil munkar. Para nabi itu enggak boleh bersabar kalau melihat kemungkaran. Menurut Nabi Musa, membunuh anak kecil sebuah kemungkaran. Kapal dibolongin tanpa salah itu dianggap sebuah kemungkaran yang harus dicegah. Jadi enggak sabarnya karena melihat kemungkaran. Jadi jangan merasa hebat, apalagi ngecilin orang, nanti orang bakal tersinggung. Jangankan kita, tukang pisang bisa tersinggung. Biasanya kita nawar pisang murah banget, kata tukang pisang, nggak boleh bu, nggak boleh pak, kemurahan saya rugi. Lah, nggak dikasih nawar marah lah. Pisang segede kelingking aja nggak boleh. Pisangnya di Cina segede kelingking, kecil banget, marah tukang pisang. Biarin bu, pisang saya segede kelingking daripada ibu kelingking yang segede pisang. Jangan pernah merasa hebat, sebab merasa hebat itu takabur. Orang takabur rata-rata dihukum oleh Allah Subhanahu. Yad'un nasa ilal huda bil huda. Beliau dengan contoh itu yang sering kita dengar, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Insya Allah mudah ditiru oleh umat. Ini para guru ngajar anak-anak, gurunya kudu ngasih contoh, nanti mudah ditiru oleh anak-anak gampang. Ini bapak misalnya pengen anak rajin ke masjid musola, ngasih contoh. Kalau perlu azan, kalau perlu yang suaranya bagus. Kalau nggak bagus, jangan kali ya. Kadang-kadang dengarnya puyeng juga dari rumah. Kadang mau naik nggak bisa, malah turun, udah tua. Ayyana shalah. Yang mudah-mudahan, yang mudah-mudahan kan masih muda, suaranya masih mantap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman kadang-kadang masih muda, mental belum kuat, seenaknya dipanjang-panjangin, saking panjangnya ujungnya kelupaan. Allahu Akbar, Allah. Kepanjangan akbarnya hilang. Udah ngasih contoh. Bahkan ngasih contoh kepada tapi ikhlas. Lillahi ta'ala. Insyaallah anak ngikutin tuh. Mau ngapain aja ikhlas lillahi, termasuk mau jadi muadzin adzannya ikhlas karena Allah. Kalau enggak karena Allah, di contohnya contoh lima contoh kan bisa jadi bisa enggak. Masjid ada adzan rebutan, jangankan adzan maghrib, jangankan adzan isya, adzan subuh berebut. Kan hebat kalau subuh berebutan, bahkan Pak RT ikut rebutan. Kenapa? Ternyata samping masjid ada janda kembangnya. Itu janda kembang namanya si lagi si Pak RT adzan mulu. Bukan Pak RT ini, bukan.
Azan mulbar bagaimana azan sambil bangunin si janda kembang si mau cari akal ya. As-salatu khairum minan naum. Itu mah contoh-contoh nggak ikhlas. Harusnya semuanya ikhlas lillahi. Ya da'un nasa ilal huda bil qudwa. Beliau dakwah nggak lama karena dengan memberi contoh mudah ditiru oleh umat. Ketika pengen orang berakhlak dengan akhlak mulia, kita pengen anak berakhlak, ayo kita duluan berakhlak. Rasul aja muji tentang akhlaknya Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin. Jadi Nabi besar itu bukan badannya, besar pengaruhnya. Khuluqul azim, akhlaknya hebat sehingga pengaruhnya amat sangat hebat karena mulia. Bukan badannya yang gede, bukan. Kalau bicara badan kalah beliau. Ada di Amerika ada orang yang sangat besar namanya John Brown. Badannya gede tinggi karena sakit obesitas. Berapa timbangannya? 635 kilo. Bukan gede. Timbangannya bobot badannya 635 kilo. Itu kalau ditimbang atu-atu, misalnya kepalanya 25 kilo, badannya 300 kilo, tangan kanan 50 kilo, kiri 50 kilo, udah 425 kilo, masih ada sisa 205 kilo. Kaki kiri 100 kilo, kaki kanan 100 kilo, udah 625 kilo, masih ada 5 kilo yang belum ditimbang. Apa? Jadi beliau hebat itu karena mulia karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Coba kita tiru itu. Sebab kita ini seringkali hanya jadi pengagum Nabi. Kita kayak penggemar Nabi, bukan pengikut. Harusnya kita menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Kita harus membuktikan kalau cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan hai Rasul, jika engkau cinta kepada Allah, ikutilah aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba sekarang seapa kita ngikutin Nabi besar Muhammad, belum apa-apa. Ini jam berapa ya? Jam 10:30. Tadi katanya 11:30. Ya. Dikit lagi 5 menit lagi ya. Jadi kita coba ikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita harus berakhlak mulia dan harus mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebab nanti kita semua bakal mati. Nabi saat meninggal dunia luar biasa, termasuk kepayahan. Beliau setelah mengusap wajahnya dengan air, kemudian beliau ucapkan la ilaha illallah. Kata beliau, innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya menghadapi kematian itu akan ada sakratul maut. Apa itu sakratul maut? Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, ketika beliau menjelaskan tentang sakratul maut, waja'at sakratul maut bil haqq, datangnya sakratul maut adalah sebuah kebenaran. Apa kata beliau? Syaddatil muhayyarah. Kita pasti ngalamin yang namanya sakratul maut. Apa itu? Kegoncangan yang amat sangat hebat, pasti kita alami.
saking dahsyatnya sakratul maut, asyakiratul hawas, nanti perasaan kita carut marut, beling satan, kalang kabut, enggak karuan, itu saat mau meninggal. Al-mudhilatul lil aqli, akal tidak berfungsi dengan sempurna antara sadar dengan tidak sadar. Boleh ingat riwayat kembali saudara kita yang mau meninggal dunia, dipanggil diam aja, ayo ingat. Bahkan kita talqin, tuntun kalimat tauhid la ilaha illallah, diam aja. Dan nanti kita pasti ngerasain. Jangan berpikir gampang ngucapin la ilaha illallah. Nanti saat meninggal dunia kita ini belum tentu sanggup. Mudah-mudahan kita yang ada di sini semuanya sanggup mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Syekh Hatim Al-Asam ketika berguru dengan Imam Syaqiq Al-Balkhi, sebelum berpisah beliau mengurai apa yang sudah didapat dari gurunya Al-Imam Al-Balkhi. Di antaranya satu aja, nazartu ilal khalqi, aku perhatikan makhluk-makhluk Allah, fara'aitu likullin minhum mahbuban, maka aku dapati tiap orang mesti ada yang dia cinta. Cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, cinta kepada istri, cinta kepada anak. Wa kullu dzalikal mahbub yusahibuhu ila maradil maut. Nanti tatkala kita sakit, anak yang kita cinta bakal nemenin, istri nemenin, suami nemenin, boleh jadi atasan bawahan kadip kerabat jenguk saat kita sakit. Wa ba'duhu yusahibuhu ila syahidil qabr. Nanti saat kita meninggal dunia, habis dikafan, dimandiin, dikafan, disolatin, dihantar kita ke kuburan. Itu yang kita cinta, anak-anak kita, istri kita, boleh jadi dari kejauhan akan ngantar juga ke kuburan. Saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, karena kita cinta anak-anak cinta kepada kita. Tapi nanti setelah dimasukkan ke liang lahat, itu kuburan kecil 1 kali 2 meter, dimasukkan, ditutup dengan papan dinding ari-ari, sempit. Jangankan buat berdiri, duduk aja susah. Selesai ditutup, selesai diuruk, fayarja'u kullu, itu semuanya pulang. Padahal mereka saat di dunia kita bela habis-habisan. Bahkan kadang-kadang kita cari harta, cari duit buat anak, buat istri. Kadang-kadang kita cari dengan cara-cara culas, cara-cara haram, cara-cara yang dilarang. Tapi karena kita cinta, kita cari buat anak, salah nyari. Luar biasa kita korbankan diri buat anak. Tapi setelah kita meninggal dimasukkan ke dalam kubur, nggak ada satupun yang mau nemenin kita. Fayarja'u kullu, semuanya pulang. Wa yatrukuhu faridan wahidan, kita ditinggal sendirian. Ingat, di kuburan sendirian, sendirian kita. Padahal anak kita bela habis-habisan, saudara kita bela habis-habisan. Tatkala kita dimasukkan ke liang lahat, nggak ada yang mau nemenin, nggak ada, sendirian. Kadang kita cari harta dengan cara-cara culas buat belain anak. Karenanya dalam hadits qudsi, wa ma jama'tahu lil warathah, yang engkau kumpulkan, yang nanti akan engkau wariskan kepada orang-orang yang engkau cinta, ahli waris, anak, istri. Setelah kita cari apa? Fannaimu li ghairik, nanti yang nikmati kalau kau meninggal bukan kau, yang nikmati anakmu, yang nikmati istrimu, yang nikmati ahli warismu bukan engkau, yang cari engkau, yang susah-susah engkau, yang nikmati bukan engkau, anak istri. Bagaimana kalau carinya dengan cara-cara haram, cara-cara curang? Anak-anak nggak tahu, cuma nikmati. Makanya nanti para hisab wal hisabu alaik,
Nanti yang tanggung jawab bukan anakmu, bukan yang kau cinta, kau yang cinta. Boleh kalau ada kecurangan, kau yang disiksa. Ayo kita mikir sekarang, amal kita apa? Karenanya kata Hatim al-Asam, afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi wa yu'anisu. Sebaik-baik yang dicinta itu, yang kita cinta adalah yang mau masuk ke kuburan, yang mau nemenin. Anak nggak mau, istri nggak mau. Coba yang paling bagus yang kita cinta, yang mau masuk ke kuburan, mau nemenin, mau menghibur, mau membela. Famawayatu ghair amali salihah, enggak aku dapati kecuali amal-amal soleh. Dengan maulid kita perbanyak amal soleh. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul. Ayo kita ingat dengan dosa, ingat dengan salah. Sebelum berakhir mari kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan selesai acara ini semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah. Hidup di atas dunia hanyalah sementara, nanti di alam baka kita akan selamanya. Hidup tiada guna jika belum berdosa. Taubat jangan ditunda sebelum ajal tiba. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Jasad tiada guna jika tak ada nyawa. Anak istri tercinta enggan lagi bersama. Sanak dan saudara pun enggan menyentuhnya. Teman setia hanya amal di dunia. Astagfirullah. Ya Allah, jangan matikan kami kecuali husnul khatimah. Jangan matikan kami kecuali benar-benar mengikuti Nabi Muhammad SAW. Astaghfirullah rabbal baraya. Doain orang tua kita. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir. Ampuni orang tua kami ya Allah. Saat mereka ada hamba berpura-pura
terkadang membantah nasihat keduanya. Kini telah tiada, sesal pun jadi hampa. Jangan jadikan hamba anak durhaka. Rabbana ighfir, ya Allah ampuni orang tua kami ya Allah. Rabbana ighfir, jangan siksa orang tua kami karena dosanya, jangan hinakan karena kesalahannya. Ampuni ya Allah, muliakan orang tua kami ya Allah. Ihdina Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Sekali lagi, Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Sirrul Fatihah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Ini saya maaf, bukan nasihatin ini. Saya takut kalau nasihatin orang takut saya. Boleh jadi yang depan saya banyak yang lebih soleh, lebih baik. Ini banyak yang jauh lebih baik daripada saya. Ini hanya renungan saja, renungan saja. Mudah-mudahan renungan ini bisa kita jadikan sebagai nasihat buat diri kita masing-masing. Saya ingat itu Nabi Isa. Nabi Isa dapat wahyu. Kata Allah, id nafsak, id nafsak. Hai Isa, nasihati dirimu, nasihati dirimu, bukan orang-orang. Fa ini ta'afla fa'idhin nas. Kalau engkau sudah menasehati dirimu, apalagi sudah engkau jalani, fa'idhin nas, baru nasihatnya orang. Boleh jadi ibu-ibu, hadirin, bapak-bapak, jauh